Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tugas kami mengenai linear programming di primal dual simplex method fungsi minimum. Dengan dosen pengampu Ibu Eni Aryani, kelompok 10 paralel A, Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, tahun ajaran ganjil 2023-2024. Untuk anggotanya, saya sendiri Naila Nadia Fadila dengan NPM 22190 sebagai ketua. Saya Mahendra Putra Prasetyawan dengan NPM 22187 sebagai wakil ketua. Saya Rahaditya Priyanugraha dengan NPM 22174 sebagai anggota. Untuk studi kasusnya, diketahui persoalan linear programming sebagai berikut. Minimumkan Z sama dengan 3x1 min 3x2 plus 9x3 dengan batasan 3x1 min 4x2 plus 2x3 sama dengan 50, 4x1 plus 2x2 min 4x3 lebih kecil sama dengan 80, 2x1 min 5x2 plus 3x3 lebih besar sama dengan 120, X1, X2, X3 lebih besar sama dengan 0. Selesaikan persoalan tersebut dengan metode dualnya dan tentukan keputusan optimalnya. Untuk penyelesaian, bentuk standar primal, fungsi tujuan minimumkan Z sama dengan 3x1 min 3x2 plus 9x3 plus 0x4 plus 0x5 plus mx6 plus mx7 menjadi Z min 3x1 plus 3x2 min 9x3 min 0x4 min 0x5 min mx6 min mx7 sama dengan 0. Dengan batasan 3x1 min 4x2 plus 2x3 plus x6 sama dengan 150, 4x1 plus 2x2 min 4x3 plus x4 sama dengan 80, 2x1 min 5x2 plus 3x3 min x5 plus x7 sama dengan 120. Untuk x1 sampai dengan x7 lebih besar sama dengan 0. Kemudian diubah ke bentuk dual, fungsi tujuan maksimumkan W sama dengan 150Y1 plus 80Y2 plus 120Y3 dengan batasan 3Y1 plus 4Y2 plus 2Y3 lebih kecil sama dengan 3, min 4Y1 plus 2Y2 min 5Y3 lebih kecil sama dengan min 3, 2Y1 min 4Y2 plus 3Y3 lebih kecil sama dengan 9. Untuk Y1 tidak dibatasi, Y2 lebih besar sama dengan 0, min Y3 lebih besar sama dengan 0, atau Y3 lebih kecil sama dengan 0. Bentuk standar dual, fungsi tujuan maksimumkan W sama dengan 150Y1 pangkat positif, min 150Y1 pangkat negatif, plus 80Y2 plus 120Y3 plus 0Y4 plus 0Y5 plus 0Y6 menjadi W min 150Y1 pangkat positif plus 150Y1 pangkat negatif min 80Y2 min 120Y3 min 0Y4 min 0Y5 min 0Y6 sama dengan 0. Dengan batasan 3Y1 pangkat positif min 3Y1 pangkat negatif plus 4Y2 plus 2Y3 plus Y4 sama dengan 3 min 4Y1 pangkat positif plus 4Y1 pangkat negatif plus 2Y2 min 5Y3 plus Y5 sama dengan min 3, 2Y1 pangkat positif min 2Y1 pangkat negatif min 4Y2 plus 3Y3 plus Y6 sama dengan 9. Untuk Y1 pangkat positif sampai dengan Y6 lebih besar sama dengan 0. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, kita bisa mengalokasikan angka yang diketahui pada soal ke tabel penyelesaian step 1. Angka pertama adalah menentukan kolom kunci dengan melihat nilai negatif terbesar, yaitu min 150 pada kolom Y1 pangkat positif. Setelah itu, menentukan baris kunci dengan melihat nilai RHS dibagi dengan kolom kunci yang memiliki nilai positif terkecil. Pada baris Y4 diperoleh nilai 1, selanjutnya baris Y5 diperoleh nilai 0,75, dan baris Y6 diperoleh nilai 4,5. Sehingga dipilih baris kunci Y5 yang memiliki nilai positif terkecil yaitu 0,75.
Kemudian untuk menentukan baris kunci dengan cara membagi baris kunci dengan titik perpotongannya. Jadi min 4 dibagi min 4, 4 dibagi min 4, 2 dibagi min 4, min 5 dibagi min 4, 0 dibagi min 4, 1 dibagi min 4, 0 dibagi min 4, dan min 3 dibagi min 4. Pada persoalan ini, kita menggunakan cara 2 untuk baris ZJ min CJ. Pada baris pertama adalah baris ZJ min CJ, dan baris kedua adalah baris kunci, serta min 150 adalah baris ZJ min CJ yang terkena kolom kunci. Langkah selanjutnya yaitu min 150 dikurangi min 150 dikali 1 hasilnya 0. Selanjutnya 150 dikurangi min 150 dikali min 1 hasilnya 0, dan seterusnya. Pada baris 1, baris pertama adalah baris Y4 dan baris kedua adalah baris kunci, serta 3 adalah baris Y4 yang terkena kolom kunci. Langkah selanjutnya yaitu 3 dikurangi 3 dikali 1 hasilnya 0. Selanjutnya min 3 dikurangi 3 dikali min 1 hasilnya 0. Dan seterusnya. Kemudian pada baris 3, baris pertama adalah baris Y6 dan baris kedua adalah baris kunci, serta angka 2 adalah angka di baris Y6 yang terkena kolom kunci. Langkah selanjutnya yaitu 2 dikurangi 2 dikali 1 hasilnya 0. Selanjutnya min 2 dikurangi 2 dikali min 1 hasilnya 0. Dan seterusnya. Untuk langkah selanjutnya yaitu memasukkan nilai perhitungan tadi ke dalam tabel step 2, karena pada baris ZJ min CJ masih terdapat angka negatif. Untuk menentukan kolom kunci dengan melihat nilai negatif terbesar, yaitu min 155 pada kolom Y2. Setelah itu, menentukan baris kunci dengan melihat nilai RHS dibagi dengan kolom kunci yang memiliki nilai positif terkecil. Pada baris Y4 diperoleh nilai 0,13, baris Y3 diperoleh nilai min 1,5, Y6 diperoleh nilai min 2,5. Sehingga dipilih baris kunci Y4 yang memiliki nilai positif terkecil yaitu 0,13. Kemudian, untuk menentukan baris kunci dengan cara membagi baris kunci dengan titik perpotongannya. Jadi, 0 dibagi 11 per 2, 0 dibagi 11 per 2, 11 per 2 dibagi 11 per 2, min 7 per 4 dibagi 11 per 2, 1 dibagi 11 per 2, 3 per 4 dibagi 11 per 2, 0 dibagi 11 per 2, dan 3 per 4 dibagi 11 per 2. Pada persoalan ini, kita menggunakan cara 2 untuk baris ZJ min CJ. Pada baris pertama adalah baris ZJ min CJ, dan untuk baris yang kedua adalah baris kunci. Serta angka negatif 155 adalah baris ZJ min CJ yang terkena kolom kunci. Angka selanjutnya yaitu 0 dikurangi negatif 155 dikali 0 hasilnya 0. Kemudian 0 dikurangi negatif 155 dikali 0 hasilnya 0, dan seterusnya. Pada baris 2, baris pertama adalah baris Y3 dan baris yang kedua adalah baris kunci, serta negatif 1 per 2 adalah baris Y3 yang terkena kolom kunci. Langkah selanjutnya yaitu 1 dikurangi negatif 1 per 2 dikali 0 hasilnya 1, negatif 1 dikurangi negatif 1 per 2 dikali 0 hasilnya negatif 1, dan seterusnya. Kemudian pada baris 3, baris yang pertama adalah baris Y6 dan baris yang kedua adalah baris kunci, serta angka negatif 3 adalah angka di baris Y6 yang terkena kolom kunci. Langkah selanjutnya yaitu 0 dikurangi negatif 3 dikali 0 hasilnya 0, 0 dikurangi negatif 3 dikali 0 hasilnya 0, dan seterusnya. Setelah melakukan perhitungan manual, kemudian dituangkan pada tabel berikut karena pada baris ZJ min CJ masih terdapat angka yang negatif. Untuk menentukan kolom kunci dengan nilai negatif terbesar yang berada di kolom Y5, yaitu negatif 180 per 11, dan untuk memilih baris kunci RHS dibagi dengan angka yang terkena kolom kunci. Pada baris Y2 diperoleh 1, pada baris Y3 diperoleh negatif 4,5, pada baris Y6 diperoleh 8,7. Kemudian dipilih angka positif terkecil yaitu 1 yang berada di baris Y2. Kemudian untuk menentukan baris kunci dengan cara membagi baris kunci dengan titik perpotongannya. Jadi 0 dibagi 3 per 22
0 dibagi 3/22, 1 dibagi 3/22, negatif 7 per 22 dibagi 3/22, 11/2 dibagi 3/22, 3/22 dibagi 3/22, 0 dibagi 3/22, 3/22 dibagi 3/22. Selanjutnya, pada persoalan ini, kita menggunakan cara dua untuk baris siji-siji. Pada baris pertama adalah baris siji-siji, dan baris kedua adalah baris kunci. Serta angka negatif 180/11 adalah baris siji-siji yang terkena kolom kunci. Langkah selanjutnya, yaitu 0 dikurangi 180/11 dikali 0, hasilnya 0. 0 dikurangi 180/11 dikali 0, hasilnya 0, dan seterusnya. Pada baris 2, baris pertama adalah baris ketiga, dan baris yang kedua adalah baris kunci, serta negatif 2/11 adalah baris ketiga yang terkena kolom kunci. Langkah selanjutnya, yaitu 1 dikurangi negatif 2/11 dikali 0, hasilnya 1. Selanjutnya, negatif 1 dikurangi negatif 2/11 dikali 0, hasilnya negatif 1, dan seterusnya. Kemudian pada baris 3, baris pertama adalah baris 6, dan baris yang kedua adalah baris kunci, serta angka 10/11 adalah angka di baris 6 yang terkena kolom kunci. Langkah selanjutnya, yaitu 0 dikurangi 10/11 dikali 0, hasilnya 0. Selanjutnya, 0 dikurangi 10/11 dikali 0, hasilnya 0, dan seterusnya. Selanjutnya pada step 4 yang pertama akan kita cari yaitu adalah kolom kunci, di mana kita cari menggunakan baris CC min CC dengan angka terkecil yaitu minus 20 pada kolom Y3. Lalu kita akan mencari baris kunci dengan cara membagi kolom RHS dengan kolom kunci. 1 dibagi min 7/3 sama dengan min 0,4, 0 dibagi 2/3 sama dengan 0, 7 dibagi 5/3 sama dengan 4,2. Kita pilih nilai positif terkecil, yaitu ada pada baris Y6. Lalu untuk perhitungan baris Y6, kita bagi semua baris Y6 dengan angka yang terkena perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci. 0 dibagi 5/3, 0 dibagi 5/3, min 20 dibagi 5/3, 5/3 dibagi 5/3, min 121/6 dibagi 5/3, 0 dibagi 5/3, 1 dibagi 5/3, dan 7 dibagi 5/3. Ini kita menggunakan cara 2 untuk baris CC min CC. Pada baris pertama adalah baris CC min CC dan baris kedua adalah baris kunci, serta min 20 adalah baris CC min CC yang terkena kolom kunci. Langkah selanjutnya yaitu 0 dikurangi min 20 dikali 0 hasilnya 0, selanjutnya 0 dikurangi min 20 dikali 0 hasilnya 0, dan seterusnya. Pada baris 1, baris pertama adalah baris Y1 dan baris kedua adalah baris kunci, serta min 7/3 adalah baris Y1 yang terkena kolom kunci. Langkah selanjutnya yaitu 0 dikurangi min 7/3 dikali 0 hasilnya 0, selanjutnya 0 dikurangi min 7/3 dikali 0 hasilnya 0, dan seterusnya. Kemudian pada baris 2, baris pertama merupakan baris Y3 dan baris kedua adalah baris kunci, serta angka 2/3 merupakan angka di baris Y3 yang terkena kolom kunci. Langkah selanjutnya yaitu 1 dikurangi 2/3 dikali 0 hasilnya 1, selanjutnya min 1 dikurangi 2/3 dikali 0 hasilnya min 1, dan seterusnya. Kita lanjutkan dengan step 5 dikarenakan terdapat nilai negatif pada kolom RHS. Kita lanjutkan dengan metode jadwal simplex. Untuk langkah pertama, kita cari baris kunci dengan mencari nilai negatif terbesar pada kolom RHS, yaitu terdapat pada baris Y3. Lalu untuk mencari kolom kunci, kita bagi baris CC min CC dengan baris kunci. 0 dibagi 1, 0, 0 dibagi min 1, 0, 40 dibagi min 4, 10, 0 dibagi 0, 0, 2541/2 dibagi min 363/20 sama dengan 25.410/363, 0 dibagi 0, 0, 12 dibagi min 2/5, min 30. Untuk mencari kolom kunci, kita pilih nilai negatif terkecil, yaitu terdapat pada kolom Y6. Selanjutnya, kita bagi angka pada baris kunci dengan angka yang terkena perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci.
1 dibagi min 2 per 5, min 1 dibagi min 2 per 5, min 4 dibagi min 2 per 5, 0 dibagi min 2 per 5, min 363 per 20 dibagi min 2 per 5, 0 dibagi min 2 per 5, min 2 per 5 dibagi min 2 per 5, min 14 per 5 dibagi min 2 per 5. Soalan ini kita menggunakan cara 2 untuk baris ZJ min CJ. Pada baris pertama adalah baris ZJ min CJ dan baris kedua adalah baris kunci serta 12 merupakan angka pada baris ZJ min CJ yang terkena kolom kunci. Langkah selanjutnya yaitu 0 dikurangi 12 dikali min 5 per 2 hasilnya 30. Selanjutnya 0 dikurangi 12 dikali 5 per 2 hasilnya min 30 dan seterusnya. Pada baris 1, baris pertama adalah baris Y1, baris kedua merupakan baris kunci dan 7 per 5 merupakan angka pada baris Y1 yang terkena kolom kunci. Langkah selanjutnya yaitu 0 dikurangi 7 per 5 dikali min 5 per 2 hasilnya 7 per 2. Selanjutnya 0 dikurangi 7 per 5 dikali 5 per 2 hasilnya min 7 per 2 dan seterusnya. Kemudian pada baris 3, baris pertama adalah baris Y5 dan baris kedua adalah baris kunci serta angka 3 per 5 merupakan angka di baris Y5 yang terkena kolom kunci. Langkah selanjutnya yaitu 0 dikurangi 3 per 5 dikali min 5 per 2 hasilnya 3 per 2. Selanjutnya 0 dikurangi 3 per 5 dikali 5 per 2 hasilnya min 3 per 2 dan seterusnya. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan nilai perhitungan tadi ke dalam tabel step 6 karena pada baris ZJ min CJ masih terdapat angka negatif. Untuk menentukan kolom kunci dengan melihat nilai negatif terbesar yaitu min 30 pada kolom Y1 pangkat positif. Setelah itu menentukan baris kunci dengan melihat nilai RHS dibagi dengan kolom kunci yang memiliki nilai positif terkecil. Pada baris Y1 diperoleh nilai min 0,2, baris Y2 diperoleh 2,8, Y5 diperoleh 0. Sehingga dipilih baris kunci Y2 yang memiliki nilai positif terkecil yaitu 2,8. Kemudian untuk menentukan baris kunci dengan cara membagi baris kunci dengan titik perpotongannya. Jadi min 5 per 2 dibagi 5 per 2, 5 per 2 dibagi 5 per 2, min 10 dibagi 5 per 2, 0 dibagi 5 per 2, min 363 per 8 dibagi 5 per 2, 0 dibagi 5 per 2, 1 dibagi 5 per 2, dan 7 dibagi 5 per 2. Selanjutnya kita menggunakan cara 2 untuk baris ZJ min CJ. Pada baris pertama adalah baris ZJ min CJ, dan baris kedua adalah baris kunci. Serta min 30 adalah baris ZJ min CJ yang terkena kolom kunci. Langkah selanjutnya yaitu 30 dikurang min 30 dikali min 1 hasilnya 0. Selanjutnya min 30 dikurangi min 30 dikali 1 hasilnya 0. Dan seterusnya. Pada baris 1, baris pertama adalah baris Y1 dan baris kedua adalah baris kunci. Serta min 7 per 2 adalah baris Y1 yang terkena kolom kunci. Langkah selanjutnya yaitu 7 per 2 dikurangi min 7 per 2 dikali min 1, hasilnya 0. Selanjutnya, min 7 per 2 dikurangi min 7 per 2 dikali 1, hasilnya 0, dan seterusnya. Kemudian pada baris 3, baris pertama adalah baris Y5, dan baris kedua adalah baris kunci, serta angka min 3 per 2 adalah angka di baris Y5 yang terkena kolom kunci. Langkah selanjutnya yaitu 3 per 2 dikurangi min 3 per 2 dikali min 1, hasilnya 0. Selanjutnya min 3 per 2 dikurangi min 3 per 2 dikali 1, hasilnya 0. Dan seterusnya. Pada step 7, karena di baris ZJ min CJ sudah positif semua, maka solusi sudah optimal. Maka didapatkan nilai 2Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 14 per 5, Y3 sama dengan 0, dan W sama dengan 224. Untuk perhitungan nilai uji W sama dengan 150 dikali 0, ditambah 80 dikali 14 per 5, ditambah 120 dikali 0. W sama dengan 224 terbukti, sehingga W sama dengan RHS. 224 sama dengan 224, terbukti sama. Simpulannya, solusi sudah optimal dengan nilai 2Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 14 per 5,
Y3 sama dengan 0, dan Y sama dengan 224. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.